Oke, kita lanjut ke part 2. Latihan soal mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Seperti di part 1 ya. Bapak nggak akan jelasin secara lengkap. Jadi Bapak akan membuat gimana caranya kamu bisa ngerjain soal meski kamu nggak ngerti materinya. Oke, jadi ada soal yang pertama. Perhatikan pemfaktoran berikut ya. Jadi ada faktor, ada sama hasilnya ya. Ini hasilnya, ini faktornya. Itu kamu bisa tinggal either kamu mencari pemfaktorannya atau kamu cari hasil dari yang difaktorkan gitu. Kalau Bapak suka dari kanan ke kiri sih. Kamu tinggal hitung manual. Misal nomor 1, X min 3, X plus 2, ya kan? Tinggal dikaliin ya. X kali X, X kali 2, negatif 3 kali X, negatif 3 kali 2. Berarti kita dapat X kuadrat plus 2X min 3X min 6. Oke. Maka hasilnya di X kuadrat negatif X kurang 6. Oke, beda ya, salah. Yang satu. Yang kedua kita coba 2X plus 7 dikali X min 3. Kita dapat 2X kuadrat dikurangi 6X ditambah 7X min 21. 2X kuadrat ini jadi plus X min 21. Oke, nomor 2 sama kan, ruas kiri dan ruas kanannya, berarti benar. Sekarang yang ketiga, 3X kali X min 16. Ini tinggal 3X kuadrat, berarti min 48 X ya. Oke, yang 3 benar. Oke, kalau udah dapat 2 benar, ya udah pasti jawabannya 2 dan 3 yang B ya. Tapi kalau kamu nggak yakin, bisa cek yang terakhir, pasti salah. 2X min 7 kali 2X min 7. 2X kali 2X jadi 4X kuadrat. 2X kali negatif 7 jadi negatif 14X. Negatif 7 kali 2X jadi negatif 14X juga. Negatif 7 kali negatif 7 jadi positif 49. 4X kuadrat negatif 14 tambah 4 dikurangi 14 berarti 28X plus 49. Oke, kan beda ya. Oke, dari kamu udah tahu yang ini benar dan ini benar, opsinya cuma 2, ya udah berarti yang 2 dan yang 3 gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24 memiliki kurva A terbuka ke kiri, B terbuka ke kanan, C terbuka ke atas, D terbuka ke bawah. Oke. Terbuka kiri, kanan ini enggak ya. Antara atas dan bawah berarti ya, antara ini dan ini. Oke. Simpelnya kalau kamu lihat ya, kalau misalkan kan bentuk umum itu, bentuk umum persamaan kuadrat ya atau fungsi kuadrat itu adalah Y atau bisa kita tulis dengan Fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24. Oke, kamu fokus lihat yang A-nya aja. Koefisien di depan variabel X kuadrat. Kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, kurvanya terbuka ke atas, bentuknya U. Tapi kalau misalkan A-nya kurang dari 0, kurvanya terbuka ke bawah gitu. Ini titik minimum dan ini titik optimumnya gitu, atau titik minimal dan maksimal. Maka kalau kita lihat ini kan persama fungsi kuadratnya Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 24. Kamu lihat ini negatif X pangkat 2, berarti A-nya itu kan negatif 1. Kalau negatif 1 yang mana? Yang ini kan, A kurang dari 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Berarti jawabannya adalah D gitu. Kita lanjut.
soal yang ketiga berarti ya. Grafik dari fungsi kuadrat x kuadrat plus 1 ya. Tadi kita udah bahas kalau misalkan koefisien di depan x-nya itu dia lebih dari 0 ya, maka terbukanya ke atas. Nih, ini kan gambarnya kebuka ke atas semua nih. Ini ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Terus di mana sih titik minimumnya gitu ya, titik yang ininya? Kamu lihat kalau misalkan x kuadrat plus 1, ya udah. Berarti di y sama dengan 1 gitu. Berarti kalau digambar gitu ya, ini 1 misalkan, berarti dia paraboliknya di sini gitu. Berarti yang mana nih? Ini gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang 1 ini 2 ya. Ini nggak kelihatan lagi. Ini kayaknya yang B. Yang B jawabannya ya. Jadi kalau misalkan ngelihat dia parabolanya di mana, ya lihat aja angka atau konstanta setelah variabel x kuadrat. Kalau misalkan dia x kuadrat min 5, berarti dia di negatif 5 tuh paraboliknya. Oke. Selanjutnya titik potong kurva dari fungsi fx min 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6 dengan sumbu y. Soalnya kelihatan ribet, tapi kamu tinggal buat x sama dengan 0 aja. Jadi kamu buat si x-nya sama dengan 0. Tinggal kita substitusi f0 sama dengan negatif 2 pangkat 0. Dikali 0 pangkat 2 ditambah 3 kali 0 dikurangi 6. Maka kita punya f0-nya. Ini kan 0 dipangkatkan 2 tetap 0 ya. 0 kali negatif 2, 0. 3 kali 0 juga 0. Dikurang 6. Berarti f0 sama dengan negatif 6. Berarti titik potong kurva dengan sumbu y-nya adalah di 0, negatif 6 yang D. Oke. Kemudian yang selanjutnya pertanyaannya adalah nilai diskriminan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, rumus diskriminan ya, ada di rumus ABC. D itu adalah b kuadrat min 4ac. Oke. Ini ax plus bx plus c. Berarti tinggal substitusi aja. Oke. B kuadratnya adalah 3 pangkat 2, ini kita diskriminan ya, dikurangi 4 dikali A-nya berapa? A-nya angka di depan variabel x itu 2. Kemudian C-nya adalah konstantanya negatif 2. Jadi tinggal kita hitung 3 pangkat 2 9 dikurangi 4 kali 2 8. 8 dikali negatif 2 negatif 16. Maka kita punya 9 tambah 16. Maka hasilnya adalah diskriminannya adalah 25. Jadi jawabannya adalah nilai diskriminannya adalah 25 gitu. Oke, titik balik minimum parabola. Oke, kalau misalkan kalian bingung, ya ini nyari nilai optimum ya sebenarnya. Rumusnya kalian bisa pakai, ini Bapak misalkan titik balik minimumnya sama dengan x ya. Dimisalin x. Rumusnya kita sudah pelajari negatif b per 2a. Seperti tadi ya, ini ax, bx, ax kuadrat, bx plus c. Maka b-nya apa? B-nya berarti kita cari titik baliknya dimisahkan dengan x, min b-nya 8, 2 kali a-nya 2 juga. Oke. Berarti kita punya negatif 8 per 4. Maka kita dapat 8 bagi 4, 2 dikali dengan negatif, hasilnya negatif 2. Maka titik balik minimumnya ada di negatif 2. Tapi belum ya, karena kita perlu substitusi. Karena kita kan mencari koordinat ya. Kalau misalkan mencari koordinat, berarti kita substitusi ke substitusi ke fungsi kuadratnya. Tapi apa perlu disubstitusi enggak ya?
Ya, perlu. Tinggal substitusi, kita dapat X-nya sama dengan negatif 2 ya. Tinggal substitusi aja. Y sama dengan 2 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 8 kali negatif 2 dikurangi 9. 2 negatif 2 pangkat 2 berarti jadi 4 ditambah negatif 16 dikurangi 9. 8 dikurangi 16 dikurangi 9 berapa hasilnya? Ini min 25 berarti ya. Berarti negatif 17. Maka kita punya Y-nya itu negatif 17, X-nya negatif 2. Maka kita punya titik koordinat X, Y negatif 2,17. Maka ini adalah jawabannya. Oke. Ini sepertinya soal terakhir tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru disimbolkan dengan H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik, dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 4T pangkat 2 ditambah 48T. Oke. Peluru mencapai tinggi maksimum ketika titik-titik detik. Oke, ini tetap sama aja ya kayak fungsi kuadrat, cuman diganti ya. Fx-nya itu ya jadi HT gitu. Oke, sama aja. Tetap fungsinya berarti jadi kalau tadinya fx itu sama dengan ax plus bx plus c, kalau ht berarti jadi at kuadrat plus bt-nya nggak dikuadrat nih, plus c gitu. Sama aja. Rumus mencari nilai optimum adalah tadi kan udah ya, t sama dengan min b per 2a. Kalau tadi kita simbolkan dengan x, ya sekarang kita pakai t sesuai soal. Oke, tinggal kita hitung aja b-nya berapa. Oke, bentar. Berarti kan ini 4t kuadrat plus 48t. C-nya berarti yang 0 kan. Berarti ini A ya. Ini B ya kan. Berarti min B-nya 48, 2 kali A-nya negatif 4. Maka kita punya negatif 48 dibagi negatif 8. Jawabannya adalah 6 ya. Maka jawabannya adalah 6 detik. Oke, itu untuk video part 2. Video part 3-nya mungkin agak malam lagi ya, karena baterainya mau habis ternyata. Cas dulu sambil take a break. Good luck.